Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungilah kami, berikanlah kuasa kepada kami, ajarilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari, melakukan firman Tuhan juga senantiasa. Tuhan Yesus, berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ajarlah kami saling tolong menolong, saling mengasihi dan saling mengampuni. Tolong juga Tuhan Yesus, apabila ada yang sakit umat manusia yang ada di dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit Tuhan Yesus. Apabila ada semua umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang menghadapi pergumulan hidup ataupun permasalahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, berkati, lindungilah mereka, berikanlah apapun yang dibutuhkan mereka, terlebih berikanlah kuasa kepada mereka, supaya mereka bisa lepas dari semua permasalahan hidup yang sedang mereka hadapi juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terkhusus untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah dan semua bawahan mereka, lindungi mereka, ajarilah mereka, berikan kuasa, mampukan mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk melayani, mengasihi, mensejahterakan rakyatnya dengan damai dan adil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ayat 13. Persiapan Paskah. Tibalah saatnya hari roti tidak beragi atau perjamuan Paskah, untuk mempersiapkan domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi mereka. Lalu Petrus dan Yohanes bertanya kepada Yesus, di manakah kami akan mempersiapkan perjamuan itu? Tanya mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, apabila kamu masuk ke sebuah kota, kamu akan menemukan seorang membawa sebuah kendi air, dan ikutilah dia sampai dia masuk ke rumahnya. Ketika kamu sudah masuk ke rumahnya, tanyalah, di manakah perjamuan Paskah itu akan diadakan. Lalu Petrus dan Yohanes melakukan seperti yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Dan ketika mereka masuk ke sebuah kota itu, benar mereka menemui ada seorang membawa kendi air masuk ke dalam rumahnya. Pada saat mereka masuk ke dalam rumahnya mengikuti orang yang membawa kendi air tersebut, mereka bertanya, di manakah perjamuan Paskah akan diadakan? Lalu orang tersebut menunjukkan ada ruangan atas dan sangat luas, dan semuanya sudah lengkap ada di sana. Lalu di sanalah Petrus dan Yohanes mempersiapkan perjamuan Paskah, makan Paskah untuk Yesus dan murid-muridnya yang lain. Dan sangat tepat sekali apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus dan Yohanes. Benar mereka menemui seorang yang membawa kendi air waktu mereka masuk ke dalam kota tersebut, dan semuanya benar. Ruangan yang luas dan besar di atas sudah dipersiapkan untuk perjamuan Paskah bagi mereka. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
pesan utama dari firman ini yang pertama, Tuhan Yesus adalah bukan hanya sebagai manusia 100%, tetapi Tuhan Yesus juga Tuhan 100% yang maha kuasa, yang secara detail apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus dan Yohanes, kamu nanti akan menemui seorang membawa kendi air, ikutilah dia ke rumahnya dan katakanlah di manakah akan dipersiapkan perjamuan Paskah, dan dia nanti akan menunjukkan ruangan di atas yang sangat luas. Dan itu benar-benar terjadi dan ditunjukkan kepada Yohanes dan Petrus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% juga Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua, Petrus dan Yohanes taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus sehingga membuahkan hasil. Jadi pertama tadi kita harus percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa yang mempersiapkan semua apapun yang kita butuhkan. Yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan dan melakukan apapun perintah Tuhan. Seperti Petrus dan Yohanes, mereka taat dan melakukan perintah Tuhan Yesus dan ada hasil. Dan yang ketiga, di sini adalah perjamuan Paskah. Artinya, di sini memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, di mana sebenarnya sudah direncanakan oleh imam-imam besar, imam-imam kepala akan membunuh Yesus. Tetapi di sini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya masih mengadakan perjamuan, di mana perjamuan Paskah ini adalah memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang akan mengorbankan dirinya bagi tebusan, bagi dosa semua umat manusia. Jadi ketika kita sedang merayakan perjamuan Paskah, kita itu dalam memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang akan menyerahkan dirinya sebagai korban bagi tebusan banyak semua dosa umat manusia yang ada di dunia. Yang keempat adalah di mana orang tadi yang membawa kendi air, Tuhan memakai dia lewat apa yang dia miliki, dia berikan kepada Tuhan. Artinya kita pada saat ini, apapun yang kita miliki, baik itu mungkin materi, tenaga, pengetahuan, dan apapun itu, baiklah itu kita pakai untuk pujian, kemuliaan, atau pelayanan bagi nama Tuhan kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, itu sangat Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk bagaimana kami supaya benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan taat pada perintah-perintah Tuhan Yesus, dan mengajari kami juga bagaimana apapun yang ada pada kami supaya itu juga kami pergunakan untuk pelayanan bagi Tuhan Yesus dan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang. Karena itu mampukan kami, lindungi kami, ajarlah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan dosa, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.